Assalamualaikum sobat-sobat pelaut Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini guys? Semoga tetap luar biasa dan selalu jaya. Dan untuk rekan-rekan semua yang bukan berprofesi sebagai pelaut, semoga video ini tetap menginspirasi kalian semua. Dan tentunya jangan lupa selalu bersyukur hari ini guys, agar kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, serta kelancaran untuk segalanya. Yups guys, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah video bagaimana proses ataupun langkah ketika kita menjalankan thermal oil boiler di atas kapal guys. Mungkin untuk rekan-rekan pelaut semua sudah tidak asing lagi, terkhusus untuk para engineer dengan thermal oil boiler di atas kapal, atau mungkin para rekan-rekan pelaut pemula seperti saya belum familiar dengan thermal oil boiler. Mungkin pada pengalaman sebelumnya ataupun ketika kadet familiar dengan boiler pipa api ataupun boiler pipa air. Pada dasarnya kegunaan ataupun fungsi boiler di atas kapal itu sama guys, yaitu sebuah permesinan batu yang bisa kita gunakan. Yang pertama, sebagai pemanas bahan bakar di atas kapal yang berberat jenis tinggi seperti FO. Kemudian bisa kita gunakan juga sebagai pemanas untuk ruangan-ruangan di atas kapal. Seperti contoh ketika kita berlayar pada daerah pelayaran yang dingin guys. Kemudian bisa kita gunakan juga sebagai pemanas ataupun heater air untuk keperluan kita mandi. Seperti contoh yang sebelumnya ketika kita berlayar pada daerah-daerah yang bercuaca dingin. Kemudian selanjutnya bisa kita gunakan juga sebagai pemanas muatan ataupun kargo ketika kita bekerja pada kapal tanker guys. Seperti contoh muatan aspal ataupun FO, itu perlu kita panaskan ketika kita discharge ataupun bongkar muatan. Jadi seperti itu. Di sini saya juga pelaut pemula, jadi bukan bermaksud untuk menggurui. Mungkin para pelaut-pelaut senior, terkhusus untuk senior engineer, apabila dalam penyampaian saya nanti atau penyampaian saya sebelumnya ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon untuk koreksinya dan mohon senior-senior tulis di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya, dan langsung saja bagaimana langkah ataupun proses ketika kita menjalankan thermal oil boiler di atas kapal. Tonton terus videonya guys. Oke sobat, langkah pertama, periksa atau pastikan level daripada thermal oil ekspansi tank cukup untuk disirkulasi. Pada kesempatan kali ini saya memberikan contoh ingin memanaskan 2 tangki settling, dan di sini menunjukkan level sekian. Itu berarti cukup karena saya hanya akan memanaskan 2 tangki saja. Oke guys, berikutnya tutup valve masuk dan valve keluar pada thermal oil sirkulasi di tiap-tiap tangki yang tidak ingin kalian panaskan. Di sini tangki settling yang ingin saya panaskan, jadi saya buka untuk valve masuk dan valve keluarnya pada tangki settling. Dan ini valve masuk dan valve keluar juga guys, pada thermal oil sirkulasi di tangki settling yang kedua.
Jadi saya buka semua in outnya, tutup semua. Udah posisi buka. On. Sekali lagi. Di situ sirkulasi nomor 2 start. Bukan itu, sirkulasi. Nah. Oke guys, setelah pompa sirkulasi oli jalan sekitar 5-10 menit, lanjut start fuel oil feed pump untuk burner guys. A few moments later. Lanjut guys, jadi di sini ketika burner sudah jalan guys, kemudian temperatur untuk oli inlet serta outlet perlahan sudah naik, nanti sobat-sobat semua lakukan stop untuk burner secara interval guys. Kemudian sobat-sobat semua jangan lupa untuk selalu mengecek tekanan oli pada pompa sirkulasi guys. Dikasih off, nah itu kan, nah kasih off dulu yang N tadi ya, ya kasih N. Nah tunggu dia sirkulasi dulu kan. A few moments later. Yups guys, lanjut. Ketika oli sudah disirkulasi pada temperatur kurang lebih 70 derajat Celcius dan selama kurang lebih 10-15 menit, start kembali burner pada posisi auto nomor 1 guys. Kemudian tunggu indikator lampu untuk burner menyala seperti ini guys, berarti sudah terjadi pembakaran. Lanjut berikutnya guys, di sini indikator temperatur sudah naik secara perlahan-lahan. Nanti kita lakukan interval untuk stop kembali pada temperatur 95 derajat Celcius guys. Kemudian seperti biasa guys, biarkan oli bersirkulasi selama kurang lebih 10-15 menit agar panas merata ke seluruh pipa-pipa pada tiap-tiap tangki yang kita panaskan guys. Jadi kita tunggu hingga temperatur inlet untuk thermal oil sampai 95 derajat Celcius.
Oke guys, indikator temperatur inlet 95, jadi kita stop burner sekarang. A few moments later. Sekarang kita start burner kembali pada posisi auto nomor 1 guys. Setelah tadi membiarkan oli bersirkulasi selama kurang lebih 10-15 menit. Lanjut kita tunggu indikator temperatur oli untuk inlet dan outlet naik secara perlahan-lahan lagi guys. Jangan lupa untuk selalu mengecek tekanan oli pada pompa sirkulasi boiler ya guys. Jadi di sini biasanya ketika indikator temperatur untuk inlet oli sudah lebih dari 100 derajat Celcius, tekanan akan turun seperti ini guys. Jadi langkah kita mengatasinya yaitu dengan menutup keran bypass pada sirkulasi thermal oil guys. Kemudian kita cek kembali tekanan pada pompa sirkulasi boiler apakah sudah normal kembali atau belum guys. Kita tunggu kembali guys indikator untuk temperatur oli pada inlet dan outlet naik secara perlahan-lahan. Kemudian kita lakukan kembali interval untuk stop burner ketika temperatur oli pada inlet 120 derajat Celcius guys. Baik, seperti biasa guys, kita lakukan stop burner pada temperatur oli inlet 120 guys. A few moments later. Lanjut guys, kita start kembali burner pada posisi auto nomor 1 guys. Setelah tadi membiarkan oli untuk bersirkulasi kurang lebih 10-15 menit. Dan pada tahap ini tadi interval untuk stop burner yang terakhir ya guys. Untuk berikutnya tinggal kita tunggu saja burner auto off dan auto on guys. Kemudian di sini ada 3 pilihan nyala burner guys, yaitu burner 1, burner 2, dan burner 3. Jadi tergantung sobat-sobat semua untuk pilihan nyala burnernya. Karena untuk menentukan kecepatan pada saat memanaskan oli guys. Karena di sini saya hanya memberikan contoh, jadi saya hanya menggunakan burner 1 ya guys. Dan berikutnya guys, kita hanya tinggal mengecek temperatur pada tiap-tiap tangki yang kita panaskan guys. Kemudian guys, waktu yang biasanya kami butuhkan sekitar 6-7 jam untuk memanaskan tangki settling di kapal kami dengan temperatur 70 hingga 80 derajat Celcius guys. Kemudian kapasitas tangki settling di kapal kami ketika kami isi 95% yaitu sekitar kurang lebih 8 metric ton guys. Jadi guys, di sini ketika temperatur oli pada inlet menunjukkan angka 170 derajat Celcius, burner akan auto off guys. Kemudian burner akan auto on kembali pada temperatur untuk oli inlet 160 derajat Celcius guys.
Kemudian jika sobat-sobat ingin mematikan thermal oil boiler, langkah yang pertama adalah sobat matikan burner, kemudian yang berikutnya matikan fuel oil feed pump, dan yang terakhir adalah pompa sirkulasi boiler. Dan terima kasih sudah menyaksikan video dari MD Kreasi guys. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Di sini sama-sama kita belajar. Mari kita berbagi pengalaman kita, sharing pengalaman kita di atas kapal. Dan tentunya jaya terus untuk pelaut Indonesia guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys.